Halo Sobat Manaka, kembali lagi bersama saya Dharma Subawa. Dan pada video sebelumnya, Sobat Manaka semua sudah mempelajari sedikit hal ya, beberapa hal yang dibutuhkan tentunya untuk memulai perjalanan pertama Anda dalam trading Forex. Nah, kita review sedikit nih. Tadi itu kita membahas yang namanya trading as a lifestyle. Ya, sebelum itu sudah membahas itu. Kemudian yang kedua dibutuhkan yang namanya kedisiplinan. Kita sebagai calon trader, pertama harus punya tiga hal. Komitmen, komitmen ya, persistence, integrity. Itu semua dibutuhkan dalam kedisiplinan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah realistis. Dalam hal realistis ini saya membahas banyak sekali pada video sebelumnya itu karena sangat krusial sekali. Kebanyakan orang-orang itu ya dalam trading forex bisa kita katakan mereka itu berhalusinasi lah. Ya, mereka tidak realistis dengan goals dan tujuan yang ingin dicapai menggunakan bisnis trading forex ini. Dan tentunya pada video kedua ini kita masih akan membahas tentang how to start your trading journey, tetapi ini adalah bagian kedua. Sebelum kita membahas tiga hal dan sekarang kita akan membahas sisanya. Apa-apa aja sih lagi yang kita butuhkan untuk memulai trading forex ini. Sudah siap ya? Oke, langsung saja kita lanjut. Selanjutnya adalah waktu dan dana. Nah, waktu dan dana ini sebagai salah satu syarat yang dibutuhkan tentunya oleh semua orang ya dalam kaitannya mempelajari apapun itu di luar forex trading. Mau contoh misalkan mau saya nge-gym, mau saya bisnis F&B misalkan, saya mau bisnis travel, whatever, apapun kegiatan kita pasti membutuhkan waktu dan dana. Nah, di sini kita harus mengkomitmenkan waktu dan dananya kita. Waktu dan dana dibutuhkan untuk menambah pengalaman. Oke, jadi begini. Waktu, kita harus mengkomitmenkan waktu kita, menyisihkan waktu kita, mungkin dalam sehari, dalam 2 hari, menyisihkan beberapa waktu untuk belajar, untuk menambah pengalaman dalam trading forex, menyisihkan waktu untuk melakukan forecasting. Forecasting itu seperti kita memprediksi, ya, mengkomitmen waktu untuk melakukan prediksi market ke depannya mau kemana, kemudian mengkomitmenkan waktu untuk membuat trading plan, perencana dari trading ini sendiri. Sekali lagi, trading ini adalah sebuah bisnis. Layaknya sebuah bisnis, maka kita membutuhkan yang namanya business plan. Nah, kalau dalam trading, berarti kita membutuhkan yang namanya trading plan. Sama saja. Dan tentu kita juga harus memiliki waktu untuk mengeksekusi plan tersebut. Karena ya, it is become a bullshit kalau kita udah punya planning tapi nggak ada eksekusi, ya sama aja bohong dong. Iya kan? Jadi ya kita ini NATO, no action talk only. Nah, kayak gitu ibarat. Jadi no. Nah, di sini kita harus mengkomitmenkan waktunya kita. Jangan berpikir contoh dalam dalam belajar ya. Wah, saya udah belajar trading forex sudah sekian bulan, 4 bulan, 5 bulan tapi hasilnya masih gini-ginian aja. Bro, sekali lagi, jangan samakan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Saya punya klien yang waktu dalam jangka waktu 2 bulan mereka sudah paham. Ada yang 4 bulan sudah paham. Ada yang 1 bulan sudah paham. Jadi beda-beda bro tiap orang. Nah kayak gitu ibaratnya. Beda-beda tiap orang. Sedangkan saya sendiri perlu waktu 1 tahun loh. Trial and error. Waktu yang saya komitmenkan untuk belajar tanpa ada bimbingan. 1 tahun. Dan itu panjang, kali lebar, kali tinggi, kali lama. Ya. Nah, di sanalah dibutuhkan yang namanya persistence. Seberapa gigih diri kita. Itu waktu. Nah, kemudian kita memerlukan dana. Dana untuk apa? Dana untuk membuka akun trading. Mengetes strategi. Trial and error saat trading akun live-nya ya. Jadi begini, kita harus mengkomitmenkan dana kita untuk mempelajari namanya trading forex. Contoh misalkan, kita mau kuliah. Jangka waktu 4 tahun kita kuliah dong, ya kan? Dan setiap semester kita pasti bayar iuran kampus. Ada dalam bentuk UKT, ada iurannya apapun itu namanya karena tiap kampus beda-beda. Umumnya UKT ya. Nah, kalau kita kuliah selama 4 tahun berarti kita harus mengkomitmenkan dana kita selama 4 tahun tersebut kali 2 semester berarti 8 kali pembayaran selama 4 tahun.
Jangan sampai di tengah-tengah perjalanan kuliah kita, dana kita habis. Kita nggak rela ngeluarin duit lagi. Kan nggak seperti itu dong. Nah sekarang kita harus fair. Kita kuliah itu 4 tahun, dan kita sudah menyiapkan dana itu untuk belajar selama 4 tahun. Nah sedangkan trading, kalau kita mau belajar trading, trading forex, bisnis ini, ya kita harus mengkomitmenkan waktu untuk belajar. Dana untuk belajar, misalkan kita mau belajar, menargetkan dalam 1 tahun saya mau belajar trading forex. Saya mau trial and error segala macam, ya berarti selama 1 tahun kita harus komitmenkan dana. Jangan di tengah-tengah perjalanan kita mengatakan nggak ada uang segala macam, bullshit. Kuliah aja ada uang gede lagi bayarnya. Jangan aneh-aneh. Jangan pakai alasan yang untuk menutupi kegagalan, jangan seperti itu. Jadi kita harus face our failure, kita belajar dari our failure, kita bangkit dari kegagalan kita. Itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi, dana. Trial and error di market pada live trading. Maksudnya bagaimana? Begini, trading itu ada demo account, ada juga yang live account. Nah, demo account mungkin beberapa sobat Manaka yang menonton video ini sudah tahu demo account itu adalah akun trading dengan uang palsu. Yes, kita bisa bertransaksi di sana, bisa trial and error strategi di sana, tetapi yang tidak bisa kita tes pada demo akun itu adalah psikologi. Psikologi kita dalam trading itu seperti apa? Nggak bisa. Psikologi kita akan terpacu ketika kita bertransaksi menggunakan duit real, duit asli. Dan sekali lagi, get some real capital. Maksudnya, kalau mau bisnis, ya tolonglah realistis. Gunakan modal yang layak. Karena kalau kita menggunakan modal yang kurang layak, tidak sesuai dengan bisnisnya kita, akan kembali lagi ke penjelasan saya yang realistis tadi. Kita kan berpikir, wah dengan dana 1 juta saya kelola aja terus pelan-pelan segala macamnya, terus nanti ya udah saya compounding terus sampai sampai hasilnya bisa jadi 10 juta, 20 juta. It doesn't work like that. Saya sudah pernah coba. Itu bahasanya flipping account ya, dan ya kalau memang kita punya dana dingin banget, $100, misalkan $100 dingin banget, terserah whatever. Mau di flip lah akunnya, apapun terserah. Tetapi kalau kita mau menggunakan akun yang isinya duit serius di dalamnya, ya kita harus pertimbangkan the real capital di sana. Nggak bisa ya kapital sekedar-sekedar aja, nggak bisa. Seperti itu. Nah kemudian, yang teman-teman Mandaka semuanya butuhkan itu adalah memiliki sebuah komunitas. Komunitas merupakan tempat untuk bertukar pikiran dan tempat di mana kita bisa bertukar pengalaman satu dengan lainnya. Penting banget komunitas ini. Jadi, tempat bertukar pikiran, kita itu bisa saling mengingatkan agar selalu mengikuti trading plan. Ini salah satu keunggulan ya dalam memiliki sebuah komunitas. Kita juga bisa bertukar sudut pandang dengan satu tujuan. Artinya, dalam satu tujuan mau profit tentunya, kita itu bisa saling sharing di dalam sebuah komunitas ini. Jadi kita sharing-sharing, misalkan saya punya analisa XAU USD, saya analisa gold, saya share ke grup, ya kita bisa sharing, saling bertukar pandangan. Kalau misalkan kita analisanya mau buy, terus ada yang komentar sell, no problem, kita lihat, oh apa sih dasarnya dia bilang sell, apakah saya yang salah, atau dia yang ada miss melihat sesuatu di chartnya ini. Nah, di sanalah perannya dari sebuah komunitas, pentingnya dari sebuah ekosistem yang mampu membuat kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lainnya, tidak dari satu sudut pandang saja. Seperti itu. Dan tentunya kita juga memiliki sebuah komunitas, fungsinya untuk saling mendorong satu sama lain. Contohnya, komunitas untuk dalam trading forex. Komunitas kami di Mandaka. Ya. Pada foto-foto ini, Sobat Manaka semua bisa melihat di sana kita ada saling sharing analisis, kita ada sharing signal di sana, kita juga ada membahas, ya bercakap-cakap lah di dalamnya. Ada yang orang bertanya, kita jawab, kita bantu, ada yang bingung, kita bantu juga jawab. Mereka ada share analisis, mereka bertanya, kita bantu luruskan juga analisanya. Apakah menurut kita, menurut versi Manaka, apakah analisanya sudah betul atau belum? Sekali lagi, menurut versi Mandaka, teknik yang ada di Mandaka. Setiap orang punya tekniknya masing-masing. Dengan teknik yang berbeda-beda, artinya akan timbul juga yang namanya analisa yang berbeda-beda. Karena skenario beda juga. Nah, maksudnya bagaimana yang saya katakan ini, semua pasti akan Sobat Mandaka pahami dan dapatkan
ketika Sobat Mandaka sudah tergabung ke dalam member Mandaka Academy. Jadi saya tunggu kehadiran Sobat Mandaka semuanya di Mandaka Academy ya. Itu dia. Jadi miliki sebuah komunitas itu penting. Kemudian, Sobat Mandaka harus punya kesabaran. Be patient in every condition. Sabar dalam menunggu momentum in and out dalam sebuah trading forex. Jadi begini, banyak orang yang berkata, atau saya mendengar komentar seperti ini, orang-orang yang pernah menggunakan robot trading forex. Yang saya lihat, robotnya ini hasilnya bagus kok dalam hasil bulanannya. Oh, profitnya sekian, profitnya sekian, profitnya sekian. Tetapi yang saya bingungkan, sudah dapat profit otomatis setiap bulan, masih banyak juga orang yang berkomentar. Komentar negatif lagi. Loh kok bisa negatif? Karena profit. Iya dong, mereka komentarnya nggak tahu ya. Ini dia komentar dengan orang penjual robot, bukan dengan saya. Saya hanya membaca aja karena teman saya. Teman saya ngomong kayak gini. Bro, kok robotnya jarang banget transaksi? Bro, kok profit robotnya kecil banget? Man, I mean like, really? Kita udah dapat profit dengan diam saja menggunakan robot trading. Ini contoh ya, menggunakan robot trading, dan masih juga kita nggak puas dengan mengatakan kok robotnya jarang banget open position segala macam. Nah, di sini saya ingin meluruskan. Jadi begini Sobat Mandaka, trading forex artinya kita itu bertransaksi momentum yang ada di pasar. Momentum yang ada di pasar itu tidak selamanya tersedia di market, tidak setiap hari tersedia. Walaupun dari total 27 pair yang ada di market saat ini, nggak tahu nanti ke depannya bisa bertambah atau enggak. Yang jelas sekarang ada 27 pair. Nah, ya kita nggak tahu dari 27 pair ini apakah ada yang memberikan kita momentum transaksi. Belum tentu. Setiap hari ada, belum tentu. Saya katakan belum tentu. Itulah penyebab kenapa kita tidak bisa setiap saat. Memang setiap saat kita bisa mengakses pasar forex, tetapi tidak setiap saat kita bisa bertransaksi. Why? Karena tidak ada momentum di pasar. Kita trading wajib menggunakan yang namanya momentum. Menunggu momentum in ke pasar dan kapan out dari pasar itu sendiri. Oke? Jadi, salah satu kunci sukses dalam bisnis, termasuk forex sekalipun, apapun itu bisnisnya, penting untuk kita mengetahui kapan momen yang pas untuk keluar maupun masuk ke pasar investasi baik saham maupun forex. Bisnis pun sama. Jadi momentum itu penting banget. Contoh misalkan, di tahun 98, kita tahu market di Indonesia itu crash, Indonesia krisis. Dan kita juga tahu bahwa pasar saham itu gila-gilaan dropnya, parah banget. Ya kan? Parah banget dropnya. Nah, dari dropnya pasar saham tersebut, kalau orang-orang yang investasi di tahun 96, tahun 97, maka di tahun 98 mereka itu akan mengalami kerugian besar-besaran. Kenapa ya? Karena momentum mereka masuk ke pasar itu salah. Momentum mereka masuk ke pasar itu ketika pasar mau resesi atau mau crash. Sehingga yang terjadi apa? Wah, pasar saham ini judi. Pasar saham jelek, orang-orang cuma bullshit doang ngomong kaya dari saham segala macam bla bla blanya whatever lah, apapun itu komentarnya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi lain, kita lihat orang-orang yang kaya di tahun 99 dan tahun 2000, kita mengetahui bahwa pasar saham itu kenaikannya juga gila banget, bahkan lebih jauh lebih panjang kenaikannya dibandingkan penurunannya. Dan sehingga orang-orang yang masuk ke pasar saham membeli saham-saham yang rontok yang rontok-rontok ya di tahun 98, mereka beli di tahun 99. Wih, gila, mereka sekarang udah jadi orang-orang konglomerat. Di tahun 98 pasar saham turun, tahun 99 pasar saham meningkat drastis, tahun 2000 meningkatnya parah banget, bahkan ada yang sampai ribuan persen. Nah, inilah yang saya katakan sebagai sebuah momentum di pasar. Kalau kita mau bertransaksi di pasar apapun, momentum is number one. Kita nggak bisa masuk ketika momentum lagi kurang pas untuk kedepannya. Ya kita juga akan mengalami atau terkena imbasnya seperti itu. Sekali lagi, dalam trading forex, kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Ingat, trading forex itu adalah trading momentum. Sabarlah menunggu momentum. Jangan dipaksa. Kemudian, nah ini penting banget nih, memilih broker. Ini adalah hal yang harus diketahui oleh teman-teman Mandaka semuanya. Memilih broker.
Kenapa? Karena pertama kali saya trading, saya katakan saja, pertama kali saya pengalaman trading itu saya langsung ibaratnya kejebak atau kejeblos dalam sebuah lubang buaya, ya. Karena saya trading di menggunakan sebuah broker bandar dan itu ya ya seperti itulah. Saya tidak mau berkomentar terlalu banyak. Intinya broker yang pertama kali saya pilih itu adalah broker bandar dan itu membuat perjalanan saya tuh fucked up banget. 3 bulan, 4 bulanan saya trading di broker bandar, nggak pernah untung, duit ditarik juga sulit banget, dan lain-lainnya lah, banyak banget kendalanya. Dan itu, ya gila, 4 bulan saya fucked up. Di awal perjalanan, bayangin loh, 4 bulan saya melakukan perjalanan trading forex, dan 4 bulan tersebut saya langsung masuk di kandang buaya. Nah, tetapi apa yang membuat saya bisa tetap survive sampai hari ini? Sekali lagi, karena saya komitmen, karena saya persisten, dan saya memiliki integritas. Ingat, ya, 3 hal tadi perlu diingat. Kalau lupa silakan ditonton kembali di video sebelumnya. Nah, memilih broker di sini ada beberapa hal yang bisa Sobat Mandaka teliti. Pertama, sebelum memilih broker, ketahui dulu status regulasinya. Apakah regulasi dari broker tersebut dapat dibuktikan atau tidak? Maksudnya adalah legalitasnya. Oke, saya bisa aja bilang broker A itu legal segala macam, tapi yang namanya sertifikat, sertifikat legal itu semua kan gampang banget, tinggal buat-buat sendiri aja. Nomor-nomornya buat-buat sendiri aja, tetapi bisa dibuktikan nggak legalitasnya? Tercatat nggak legalitasnya? Kalau tercatat dan bisa dibuktikan, berarti itu aman. Nah, lalu yang kedua, memiliki identitas yang jelas. Saran saya, kalau mau trading forex, gunakanlah broker-broker yang senior. Gunakan yang senior. Artinya yang udah lama berdiri, yang namanya belum bukan nama-nama baru di market, nama-nama yang udah ya nama-nama lawas lah di market kita bisa bilang. Itu kita cari. Janganlah mengambil potensi aneh-aneh dengan kita trading menggunakan broker yang baru muncul. Ya walaupun walaupun bisa aja broker itu benar, tapi kan ada resikonya. Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Ya kita bukan Tuhan, kita nggak bisa nebak. Kemudian ketiga, carilah broker yang memberikan fasilitas yang mudah. Fasilitas ya dari contohnya itu menyediakan customer support yang komunikatif, responsif, salesnya itu bertanggung jawab segala macam, marketingnya gampang dihubungi. Ketika kita mau narik dana itu marketingnya gampang dihubungi. Carilah seperti itu, fasilitas mudah. Jadi kapanpun kita datang ke brokernya kita dilayani. Nanya-nanya ke brokernya kita dibantu. Dan tentunya harus mencari broker yang responsif. Coba aja iseng telepon malam-malam. Tergantung ya, beberapa broker ada yang buka sampai jam 5 sore aja, ada yang buka sampai malam, tergantung nih brokernya apa. Kalau brokernya buka sampai malam, ya coba aja. Kalau misalkan punya salah satu kontak marketing, coba aja telepon malam-malam. Kan kita ngetes dong, seberapa responsif mereka. Kalau mereka nggak responsif, nanti kita ada sesuatu yang urgent, kita juga repot. Nah, seperti itu. Nah, terkait tentang broker ini sendiri, kami di Mandaka memiliki rekomendasi broker. Terkait broker yang kami rekomendasikan, silahkan mengunjungi website Mandaka, ya, silahkan dikunjungi dan cari tab yang namanya broker. Nah, di sana kami memberikan list-list broker yang kami rekomendasikan, yang menurut pengalaman kami itu cukup kredibel lah, dan kami sendiri menggunakannya. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi apa yang kami sarankan, kami rekomendasikan di Mandaka. Broker ini adalah sebatas rekomendasi, bukanlah sebuah sesuatu yang fix. Kalau Sobat Mandaka semuanya mau bergabung di Mandaka Academy, bukan berarti harus mengikuti broker yang kami rekomendasikan. Bukan berarti seperti itu. Tetapi, kami merekomendasikan broker yang dimana menurut kami keamanannya, regulasinya, fasilitasnya sudah sangat mendukung sekali untuk perjalanan kita menuju kesuksesan sebagai trader forex seperti itu. Ya, jadi semua paham ya, silakan kunjungi di website kami. Dan yang terakhir, Sobat Mandaka wajib memiliki yang namanya seorang mentor. Yes, wajib memiliki seorang mentor, apapun itu. Kenapa? Ya karena pertama, dengan kita memiliki seorang mentor, kita dapat pembelajaran nyata dari beliau. Karena ya seorang mentor itu adalah seseorang yang sudah menjadi praktisi di pasar langsung, dipraktisi di dalam hal yang kita mau pelajari.
Dalam kasus ini trading forex ya mentor kita itu adalah the real trader. Sudah memiliki pengalaman tahunan di pasar, memiliki apa ya, pembelajaran nyata lah yang bisa di-sharingkan kepada klien-klien seperti itu. Contohnya kepada sobat-sobat mereka semuanya. Jadi memiliki mentor yang mampu memberikan ilmu-ilmu praktisi. Kemudian yang kedua, dengan memiliki mentor, kita akan memiliki persentase sukses yang lebih besar. Karena simpel banget ya, mentor pada umumnya sudah berhasil, ya kita sebagai orang yang baru memulai perjalanan, tinggal ikutin aja perjalanan yang mereka ambil. Jalan apa yang mereka ambil, tinggal diikuti aja. Ingat, sukses meninggalkan jejak. Kalau kita mau sukses, ikutilah jejak kesuksesan, seperti itu. Kemudian dengan memiliki mentor, kita juga dapat memperluas jaringan, kita juga tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri. Karena ibaratnya, dengan kita memiliki seorang mentor, kita itu secara psikologis akan merasa aman. Oh, saya ada orang yang saya tanyain. Kalau saya salah, nggak apa-apa, ada yang saya tanyain, ada yang bisa bantu jawab, segala macam. Jadi, ngerasa aman. Nah, tentu hal ini juga akan membantu mempercepat proses pembelajaran kita dalam hal apapun itu. Dan kemudian mentor juga akan membantu Anda bertahan dengan dia memotivasi Anda tentunya. Ketika Anda lagi mulai lesu perjalanannya, mulai ingin muncul perasaan ingin menyerah. Nah, disanalah peran mentor untuk memotivasi Anda, memberikan dukungan tambahan. Saya pribadi, saya sudah pernah mengatakan bahwa saya trading forex itu pengalaman saya awalnya perlu waktu 1 tahun untuk belajar. Kenapa lama banget? Karena 8 bulan saya trial and error sendiri. Which is itu nggak worth it banget. Fungsi dari memiliki mentor, kita itu akan terhindar dari loss yang besar loh. Ibaratnya begini, seorang mentor bisa sampai di mana posisi mereka saat ini juga, itu karena mereka sudah melalui trial and error yang mungkin belasan puluhan kali trial and error. Dan trial and error itu memakan dana, memakan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Saya pribadi seperti itu pengalaman saya. 8 bulan saya trial and error dan itu nggak worth it banget. 8 bulan saya ya menghabiskan uang yang seharusnya tidak perlu dihabiskan lah. Padahal 8 bulan trial and error saya bisa dapatkan secara singkat, secara instan dengan memiliki seorang mentor. Jadi 8 bulan saya otodidak, lagi 4 bulan saya punya mentor. Dan hanya perlu waktu 4 bulan saja dengan saya memiliki mentor, saya bisa trading forex. Saya bisa menjadi konsisten dalam trading forex itu sendiri. Nah, jadi itu dia pentingnya memiliki seorang mentor. Dan di mana kira-kira Sobat Mandaka semuanya mampu memiliki mentor? Sekali lagi bisa bergabung di Mandaka Academy. Dengan bergabung di Mandaka Academy, Sobat Mandaka semuanya akan dibimbing oleh mentor-mentor dalamnya. Terdapat 4 mentor dalamnya, which is saya juga sebagai salah satunya akan secara langsung terjun ke lapangan, walaupun saya sebagai foundernya, saya juga akan langsung terjun ke lapangan. Kenapa? Karena saya memiliki passion untuk membimbing orang-orang. Di sanalah titik kesenangan saya. Ketika saya mampu membimbing orang-orang, berhasil membuat orang tersebut mendapatkan sebuah kesuksesan dari ilmu yang saya miliki, dari pengalaman saya miliki, itu gila, rasanya beda banget. Dan di sana letak kebahagiaan saya seperti itu. Oke, jadi itu dia memiliki mentor dan tibalah kita di penghujung sesi, penghujung video. Terima kasih sekali karena sudah menyediakan waktu, mengkomitmen waktu Sobat Manaka semuanya untuk menonton sampai habis video online course ini dari trading forex ini, yang dimana kita berikan kepada masyarakat publik secara free. Dan pada video ini kita sudah membahas beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama, kita perlu waktu dan dana. Kemudian Sobat Mandaka juga perlu memiliki namanya komunitas, lalu perlu memiliki namanya kesabaran, perlu mengetahui ilmu dalam memiliki broker, dan yang terakhir tentunya perlu memiliki seorang mentor. Nah, hal ini sekali lagi ya tentu untuk mempermudah perjalanan trading forex Sobat Mandaka semuanya. Seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Harus ditonton karena Sobat Mandaka kami akan berikan secara free insight to chapter 1 Mandaka Forex course.
Nah, jadi kami memberikan free satu video, sedikit insight ya, kira-kira kalau Sobat Mandaka bergabung ke dalam Mandaka Academy, Sobat Mandaka akan mempelajari apa-apa saja. Oke? So, sekian dari saya, dari Mas Bawa. Sampai jumpa di video selanjutnya.